resurrection and ascension of our Lord Jesus Christ, by the Pada tahun 1987 di Italia, terlihat seorang pastor bernama Gabriel Amor yang mendapatkan tugas untuk mengusir iblis di tubuh seorang pemuda. Dalam prosesnya, Gabriel sengaja memancing iblis itu untuk masuk ke dalam tubuh seekor babi yang ia bawa. Iblis itu pun merasa terprovokasi sehingga ia pun pindah ke dalam tubuh babi dengan tujuan untuk menunjukkan kepada Gabriel bahwa tidak ada apapun yang bisa ia lakukan. Seketika itu juga Gabriel pun menembak babi itu, menyebabkan iblis itu hancur bersama dengan terbebasnya si pemuda dari jeratan iblis. Beralih memperlihatkannya sebuah keluarga di Spanyol yang baru saja pindah. Mereka adalah si ibu yang bernama Julia serta kedua anaknya yaitu Henry dan Amy. Rumah yang akan mereka tempati adalah sebuah kastil tua peninggalan suami Julia yang telah meninggal 1 tahun yang lalu. Julia berencana untuk merenovasi kastil itu dan menjualnya untuk mendapatkan rumah yang baru. Sesampainya di sana, mereka pun disambut oleh kepala mandor dan seorang pastor bernama Thomas karena kastil tua itu sudah lama tidak ditempati. Jadi kepala mandor sengaja memanggil seorang pastor untuk sekedar memeriksa kondisi yang ada di dalamnya. Saat itu Henry yang bosan berkeliling di sekitaran kastil sampai ia menemukan sebuah dinding berlubang yang misterius. Sejak kematian sang ayah, Henry memang menjadi anak yang sangat pendiam dan suka menyendiri. Berbeda dengan kakaknya Amy yang suka memberontak dan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan ketika ibunya menanyakan keberadaan Henry, Amy pun terkesan tidak peduli. Kembali ke Italia, Gabriel menghadiri pertemuan Vatikan dan diinterogasi mengenai eksorsisme yang ia lakukan sebelumnya. Tindakan Gabriel rupanya menuai pro dan kontra di antara para pastor dan petinggi Vatikan. Beberapa hari mereka tidak setuju dengan penggunaan hewan untuk proses penangkapan iblis. Apalagi Gabriel rupanya belum mendapatkan izin resmi dari Vatikan untuk melakukan eksorsisme karena terakhir Gabriel pernah gagal menangani kasus seorang gadis bernama Rosaria yang akhirnya bunuh diri. Keesokan harinya ada 2 orang pekerja yang melewati lubang di tembok yang sebelumnya Henry lihat. Saat mendekati lubang itu, kedua pekerja itu pun menyalakan sebuah suar sebagai penerang, namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Akibat kecelakaan itu, kepala mandor menarik semua pekerjaannya karena tak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Apalagi sejak awal sudah terdengar desas-desus gosip yang mengatakan kalau kastil tua itu memang sangat angker. Dugaan itu pun semakin diperkuat dengan kondisi Henry yang tiba-tiba mengalami kejang-kejang sambil berkata bahwa mereka semua akan mati. Julia pun langsung membawa Henry ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Anehnya, dokter mengatakan bahwa tidak ada ditemukan penyakit apapun di tubuh Henry. Jadi, ia pun menyarankan Julia untuk membawa Henry ke psikiater. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Henry kembali dibawa pulang dan dirawat oleh ibu dan kakaknya. Mengalami hal itu, listrik tiba-tiba mati total sehingga Julia pun langsung memeriksa keadaan Henry. Saat itulah Henry kembali kerasukan iblis dan menyuruh Julia untuk memanggilkan seorang pastor. Julia pun langsung memanggil Pastor Thomas untuk memeriksa keadaan Henry. Begitu masuk ke kamar Henry, Thomas langsung terpental karena ternyata bukan ialah yang ia inginkan oleh iblis itu. Kabar tentang kekuatan iblis itu di tubuh Henry akhirnya sampai di telinga seorang petinggi Vatikan sekaligus guru Gabriel. Karena tahu tugas itu sangatlah berat, jadi sang guru pun memilih Gabriel untuk menanganinya. Sementara ia sendiri akan berusaha mencari informasi lebih lanjut tentang iblis tersebut. Singkat cerita, Gabriel pun akhirnya tiba di Spanyol. Begitu memasuki kawasan kastil, Gabriel dapat merasakan aura yang sangat kuat dari kastil tersebut. Di sana, Gabriel pun disambut oleh Thomas yang ternyata sudah lama menjadi penggemarnya. Thomas pun langsung mengantarkan Gabriel ke kamar Henry untuk melihat keadaannya. Seperti biasa, Gabriel selalu bersikap tenang sambil memeriksa apakah Henry benar-benar dirasuki oleh iblis. Setelah memeriksanya, Gabriel pun berbicara dengan si iblis dan menyadari bahwa iblis itu sangat kuat. know your soul and every shame. Buktinya, semua trik Gabriel sudah diketahui oleh iblis. Bahkan iblis itu juga mengetahui semua informasi tentang Gabriel.
Tiba-tiba saja Henry merasa mual dan ia pun memuntahkan seekor burung merah yang membuat Gabriel sangat terkejut. Menyadari musuhnya kali ini tidaklah mudah, Gabriel pun membutuhkan dukungan dari Julia dan Thomas untuk mengusir iblis tersebut. You have no idea. Pertama-tama, Gabriel perlu mengetahui apa yang latar belakangi iblis itu sampai masuk ke tubuh Henry. Julia pun bercerita bahwa Henry memang mengalami trauma berat sejak kematian ayahnya. Ia menjadi anak yang pendiam dan menutup diri dari orang lain. Kelemahan jiwanya itulah yang membuat celah bagi iblis untuk menguasai tubuh Henry. Kini Gabriel membutuhkan nama iblis itu agar mereka bisa memulai proses eksorsisme. Amy ternyata menjadi target pertama dari iblis. Ia pun diteror dengan suara kekutukan pintu dan suara telepon yang mengatakan bahwa mereka semua akan mati. Karena hal itu, Gabriel dan Thomas pun berusaha melindungi mereka semua dengan terus berdoa tanpa henti. Gabriel juga memperingatkan bahwa si iblis akan berusaha menggoyahkan iman mereka dengan menyebut semua dosa yang pernah mereka lakukan. Jadi Thomas diminta untuk tidak memperdulikan perkataan si iblis dan terus berdoa. Rupanya semua itu belum cukup untuk melawan iblis tersebut. Gabriel malah dihantui oleh Rosaria yang gadis terdahulu yang bunuh diri karena kesalahannya. Tak sampai di situ, si iblis juga memprovokasi Thomas dengan mengungkapkan dosanya yang telah lalu, di mana ia telah meniduri anak-anak dari jemaatnya sendiri. Tidak seperti Gabriel yang berusaha tenang, Thomas langsung terpancing mendengar hal itu sehingga ia pun langsung menyerang Henry. Setelah gagal untuk yang kesekian kalinya, Thomas dan Gabriel akhirnya beristirahat sebentar sambil bertukar cerita. Saat itu, Thomas menceritakan tentang masa lalunya, mana ia dahulu tidak bisa menikahi wanita yang ia sangat cintai karena ingin mewujudkan impiannya menjadi seorang pastor. Setelah berbincang-bincang, Gabriel pun mulai mengingat bahwa di depan kastel itu ada sebuah sumur yang mencurigakan. Ia pun langsung memeriksa sumur itu, sementara Thomas diperintahkan untuk terus berdoa. Saat itu Gabriel pun menemukan sumur yang telah tersegel dengan sebuah simbol Vatikan, dan saat dibuka terdapat begitu banyak kerangka tulang berulang manusia yang terkubur di sana. Aksi Gabriel juga membuat si iblis marah besar sehingga ia pun mulai meneror semua orang yang ada di dalam rumah, mulai dari Thomas yang telinganya digigit oleh Henry. Lalu Amy yang dikejar-kejar oleh suara ketukan dan Julia juga dihantui oleh mendiang suaminya. Gabriel pun langsung masuk ke dalam rumah dan menyelamatkan Julia serta Amy. Menyadari bahwa situasinya semakin buruk, ia pun segera menyarankan agar Julia dan Amy tidur di ruangan berdoa untuk sementara waktu. Setelah situasinya mulai kondusif, barulah Gabriel mengajak Thomas untuk memeriksa apa yang ia temukan sebelumnya. Saat diperiksa, sumur itu ternyata terhubung dengan sebuah ruangan bawah tanah yang sebelumnya diintip oleh Henry di awal film tadi. Di balik lubang itu ternyata ada sebuah ruangan rahasia berisi kerangka manusia yang terkurung bersamaan dengan terbongkarnya. Semua itu guru Gabriel tiba-tiba jatuh sakit, seolah-olah ia juga merasakan besarnya bahaya yang sedang dihadapi oleh Gabriel. Sementara itu, Gabriel dan Thomas kembali menemukan kerangka mayat seorang pengusir iblis terkenal. Yang di pangkuannya ada sebuah buku-buku itu berisi cerita tentang beberapa malaikat yang diusir dari surga karena tidak patuh dengan perintah Tuhan. Sekitar 200 malaikat dijatuhkan ke bumi dan salah satunya diduga terjatuh di kastel tersebut. Dari situlah mereka menyadari bahwa kastel tua itu bukanlah kastel biasa, melainkan sebuah tempat yang dijadikan penjara bagi Raja Iblis. Namun renovasi yang dilakukan rupanya membuat Raja Iblis terbebas dan akhirnya masuk ke dalam tubuh Henry yang ternyata memang sang Raja Iblis itu adalah Asmodeus. Dengan diketahui nama Raja Iblis, maka mereka Gabriel dan Thomas bisa segera mulai proses eksorsisme. Namun tiba-tiba Thomas teringat tentang kata-kata si iblis pertama kali yang ingin dibawakan seorang pastor. Henry's okay. What does this devil look like?
Rupanya Raja Iblis itu berencana untuk memerasuki tubuh Gabriel agar ia bisa masuk ke dalam Vatikan dan menghancurkan semua gereja yang ada di sana. Sebelum menghadapi Raja Iblis, Gabriel dan Thomas pun melakukan pengakuan dosa kepada Tuhan. Gabriel pun menceritakan tentang keegoisannya saat menjadi anggota militer yang menyebabkan semua rekannya meninggal dunia. Selain itu, Gabriel juga menceritakan tentang Rosaria, di mana ia adalah seorang wanita yang diduga kerasukan iblis. Namun ternyata Rosaria mengalami gangguan jiwa. Jadi bukan pastor yang ia butuhkan, melainkan seorang psikiater. Kesalahan Gabriel itulah yang membuat kondisi kejiwaan Rosaria semakin parah, hingga akhirnya ia pun bunuh diri di hadapan Gabriel. Singkat cerita, Gabriel dan teman lainnya pun mempersiapkan diri untuk mulai proses eksorsisme. Gabriel dan lainnya pun mulai membaca doa tanpa henti. Sampai akhirnya Henry pun pingsan. Mereka pun berpikir bahwa mereka semua telah selesai. Namun ternyata semua itu hanyalah jebakan dari si iblis. Ia pun menuliskan pesan di perut Henry bertuliskan Tuhan tidak ada di sini, dan kini Raja Iblis itu juga merasuki tubuh Amy. Satu persatu dari mereka pun diserang, tujuannya untuk memaksa Gabriel agar mau menyerahkan jiwanya untuk menyelamatkan mereka semua. Alhasil, Gabriel yang tidak sanggup melihat orang lain sengsara akhirnya setuju untuk menyerahkan jiwanya kepada Raja Iblis. Setelah pemindahan jiwa itu selesai, Amy dan Henry pun akhirnya sadar. Dengan cepat Thomas pun menyuruh Julia untuk segera membawa kedua anaknya pergi dari tempat itu sejauh mungkin. Dengan sedikit kesadaran di tubuhnya, Gabriel pun berniat untuk membunuh dirinya sendiri agar Raja Iblis di dalam tubuhnya juga akan ikut hancur. Namun rupanya Raja Iblis tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia terus menghalangi niat Gabriel dan membawanya ke ruangan bawah tanah. Tak lama kemudian Thomas pun datang berniat membantu Gabriel. Thomas mengingatkan semua pesan dari Gabriel dan terus membaca doa untuk menghancurkan pertahanan Asmodeus. Asmodeus kembali mengungkit dosa Gabriel dan Thomas dengan memperlihatkan wujud mantan kekasih Thomas dan wujud Rosaria. Namun untung saja Thomas dan Gabriel berhasil menghancurkan Asmodeus dengan menggunakan peralatan yang mereka miliki. Name of the Holy Mother, be the name is Louis. Akhirnya usai sudah dengan perjuangan Thomas dan Gabriel mengalahkan Asmodeus. Berkat hal itu keduanya pun mendapatkan penghargaan. Penghargaan tertinggi dari guru Gabriel. Bahkan Gabriel akhirnya ditetapkan menjadi pemimpin Vatikan yang baru karena masih ada 199 Raja Iblis lainnya yang masih tersebar di seluruh dunia. Dan film pun akhirnya berakhir. Dari film ini kita bisa mengetahui bahwa untuk mengalahkan iblis kita hanya perlu mengakui dosa dan bertobat sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak lupa selalu belajar mengendalikan ego dan nafsu duniawi, karena semua itu yang telah menjadi awal mula penciptaan iblis di dalam tubuh manusia. Terima kasih sudah banyak menonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar saya tambah semangat untuk menghibur kalian. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mendapatkan video-video terbaru dari kami.